Assalamualaikum, salam untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 manajemen jaringan. Pada video kali ini kami akan membahas atau mempraktekkan bagaimana cara sharing folder pada Windows. Jadi di sini kami akan membagi folder dari sistem operasi pada komputer utama yaitu Windows 10 ke Windows 7 yang menggunakan VirtualBox dan sebaliknya. Oke, sebelum mengetahui lebih jauh apa itu sharing folder dan tutorialnya, perkenalkan nama saya Vincentius Daton Balamakin, NIM 2008-30093, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Dan kedua teman saya, perkenalkan nama saya Fides Lamere dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Nama saya Muhammad Reza Reza, NIM 2008-3113, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu sharing folder. Jadi, sharing folder adalah istilah yang biasa digunakan untuk membagikan sebuah data dalam suatu folder menggunakan jaringan. Hal ini biasanya digunakan untuk menggunakan cara lama, yakni copy paste file ke dalam flash disk. Dengan menggunakan sharing folder, kita tidak perlu menggunakan flash disk untuk mengcopy paste data yang kita inginkan yang kita ambil dari satu komputer dengan komputer lainnya. Dengan catatan, sharing folder ini hanya bisa dibuat menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Biasanya memanfaatkan fitur sharing folder ini di Windows adalah sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan tugas, laporan, atau mengcopy file tugas yang biasa diakses oleh semua komputer. Baik, tanpa berlama-lama, yuk mari simak video tutorial berikut ini. oke baik, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari teman saya tentang apa itu sharing folder, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorialnya atau mempraktekkan bagaimana tutorial sharing folder. Sebelum saya melakukan sharing foldernya, saya akan terlebih dahulu mengecek ping dari kedua operasi Windows 7 yang ada pada VirtualBox dan Windows utama yaitu Windows 10 saya. Di sini teman-teman bisa membuka sistem operasi Windows 7-nya pada VirtualBox. Oke baik, setelah teman-teman membuka sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox-nya, langkah selanjutnya kita akan cek IP F4 dari Windows 7 pada VirtualBox ini. Dengan cara teman-teman bisa mengkombinasikan tombol Windows tambah R pada keyboard, ketikkan cmd, enter, ketikkan ipconfig, enter. Nah, ini adalah IP F4 dari sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox kita, 192.168.1.4. Selanjutnya kita akan mencek IP F4 dari sistem operasi Windows 10. Sama dengan langkah yang pada sistem operasi Windows 7-nya, teman-teman bisa mengkombinasikan tombol Windows tambah R pada keyboard, ketikkan cmd, ketik ipconfig, nah ini adalah IP F4 address dari sistem operasi Windows 10, yaitu sistem operasi untuk komputer utama kita. Nah, setelah kita mengetahui IP F4 dari kedua sistem operasi ini, selanjutnya kita akan mencek apakah kedua sistem operasi ini sudah terhubung atau belum. Dengan cara teman-teman bisa mempingkan IP F4 dari kedua sistem operasi ini. Nah, di sini saya akan memping IP F4 dari sistem
operasi Windows 10 ke sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox-nya. Klik ping IP dari sistem operasi Windows 7-nya 192.168.1.4. Klik enter. Nah, jika tampilan seperti ini, maka ping dari sistem operasi Windows 10 ke Windows 7-nya sudah tersambung ya. Dan sebaliknya, kita akan mempingkan dari Windows 7 ke Windows 10. Ping 192.168.1.5. Enter. Nah, untuk ping dari Windows 7 ke Windows 10-nya sudah terhubung. Nah, oke, baik, setelah teman-teman mengecek IPv4 dari kedua komputer dan kedua sistem operasinya sudah terhubung, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan sharing folder antar kedua sistem operasi ini. Jadi di sini nanti saya akan membuat satu file, yaitu file kelompok 2 pada sistem operasi Windows 10, dan file ini nantinya saya akan sharing ke sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox ini. Buka file pada sistem operasi Windows 10. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah folder yang bernama kelompok 2. Nah, folder ini nanti saya akan menyeringkan ke sistem operasi Windows 7 di VirtualBox. Dengan cara klik kanan pada foldernya, pilih Give Access to, klik pada Specific People, nah selanjutnya ada 3 tingkatan level share, yaitu GUES, HP, dan FR1. Di sini kita akan memilih FR1-nya. Klik pada FR1, kemudian klik Add. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi untuk FR1-nya. Teman-teman bisa menentukan apakah folder teman-teman yang mau di-sharekan itu hanya bisa dibaca saja atau dapat dibaca dan dimodifikasikan. Jadi kalau teman-teman mau share foldernya dan untuk hanya bisa dibaca saja, teman-teman bisa pilih read ya. Nah, kalau jika teman-teman share foldernya dan folder tersebut dapat dibaca dan dimodifikasikan, maka teman-teman memilih read atau write. Nah, di sini saya memilih read atau hanya dibaca saja. Kemudian klik share. Done.
Oke, setelah itu langkah berikutnya kita akan mengambil folder yang kita share tadi menggunakan sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox. Oke, kita buka sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox-nya. Nah, sebelum kita mengambil foldernya, pastikan teman-teman sudah mengetahui IP F4 untuk komputer yang baru saja kita share folder tadi. Nah, untuk IP F4 dari sistem operasi Windows 10 nya sudah kita cek tadi ya. Jadi kalau teman-teman belum ceknya, bisa teman-teman menceknya dengan cara mengkombinasikan tombol Windows tambah R, tekan CMD, enter, ipconfig, enter. Ini IP F4 dari sistem operasi Windows 10. Setelah teman-teman sudah mengetahui IP F4 nya, selanjutnya kita akan mengambil folder yang di share tadi menggunakan Windows ini, sistem operasi Windows 7. Langkah pertama, teman-teman masuk ke Windows 7 ini, lalu teman-teman bisa mengkombinasikan tombol Windows tambah R, IP address dari sistem operasi Windows 10 tadi, garis miring ke kiri, IP address dari sistem operasi Windows 10 nya 92 168 Ini adalah folder yang kita barusan sharing dari sistem operasi Windows 10 ke sistem operasi Windows 7. Nah, selanjutnya kita akan membuat mapping network drive. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa mengklik kanan pada folder yang telah kita share tadi, yaitu kelompok 2 ini, klik kanan. Nah, pilih map network drive. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan membuat letter untuk drive-nya yang akan kita tampilkan nanti. Nah, di sini teman-teman bisa memilih. Di sini saya akan memilih letter B drive-nya. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa mencentang pada connect using different credentialnya. Untuk kedua ini harus dicentang ya. Setelah dicentang dan memilih letternya, setelah itu teman-teman bisa klik finish. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah drive yang kita buat tadi. Nah, sini teman-teman bisa membukanya. Nah, ini adalah drive folder yang kita share dari Windows 10 ke Windows 7 tadi ya. Nah, jika teman-teman mau memutuskan jaringan dari network drive yang telah teman-teman buat tadi, yang ini, maka teman-teman bisa mengklik kanan pada network drive-nya, klik disconnect. Nah, maka dengan sendirinya network drive tadi akan Jadi cara folder yang bisa kalian lakukan baik di Windows 7 maupun di Windows 10.
Dengan cara ini, pendistribusian tugas dan sejenisnya di kantor kalian akan menjadi lebih cepat. Fitur bawaan Microsoft ini memang dirancang khusus untuk memfasilitasi para penggunanya dalam membagikan data dengan lebih cepat dan praktis. Jadi searching data itu sudah menjadi salah satu keperluan yang paling penting, terutama di dunia pekerjaan. Bukan hanya membagi file dokumen berukuran kecil. Terkadang file yang dibagikan memiliki ukuran hingga bergiga-giga besarnya. Maka dari itu cara searching folder dalam jaringan lokal menjadi salah satu trik yang perlu kalian kuasai untuk mempermudah proses aliran informasi dan lingkungan kalian. Cara searching folder antara komputer di dalam jaringan akan jauh lebih praktis daripada membagi file-file tersebut menggunakan perangkat keras seperti hard disk atau HDD portable. Cara yang bakalan jika bagian ini bukan cuma mempercepat proses penyebaran data yang kalian lakukan, tapi juga mempermudah akses orang-orang terhadap file yang akan dibagikan. Semoga informasi dan video yang kami buat ini bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.